Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran neotektonik di pekan ke-8 berbicara terkait dengan tektonik aktif dan coastlines atau garis pantai. Nah, kita sudah masuk ke bagian ketiga ya, di mana teman-teman sudah mendapatkan materi pendahuluan sebelumnya, lalu juga sudah mendapatkan terkait dengan coastal landforms, begitu yang ada erosi, ada elastik, dan ada juga carbonate platform. Nah, sekarang kita akan berlanjut terkait dengan deformasi koseismik. Nah, seperti yang rekan-rekan dapat di pekan pekan sebelumnya, bahwasanya kita mengenal ada istilah koseismik, interseismik, aseismik, ya seperti itu ya. Jadi kita berbicara terkait dengan kapan gempa itu terjadi, kapan gempa tersebut eh, terakumulasi dan kapan setelah momennya itu terjadi. Jadi ada koseismik. Kalau kemarin sih saya berbicara koseismik, eh, interseismik dan poseismik ya. Kalau aseismik itu variabel lain. Oke, di sini adalah ada pembahasan terkait dengan gempa di mana terjadi di sekitar garis pantai akan selalu memungkinkan untuk diukur besaran magnitudenya dan pola dari seismic deformation berdasarkan sifat coastal landform dan hubungannya dengan global sea level. Nah, di sini teman-teman diketahui ada beberapa variabel yang bisa kita gunakan, mulai dari data dari pasang surut begitu ya, lalu ada data dari kematian, nah, mortality dari intertidal organisms, jadi ada organisme yang ada di zona pantai ya atau pasang surut sini. Lalu pengangkatan pada kala Holocene, pada saat Holocene yang membentuk pantainya gitu bentukan lahan pantai. Lalu endapan tsunami tentunya kita tidak bisa menghilangkan variabel ini dan juga adanya submerged stratigraphy. Jadi ada penurunan dari stratigraphy ya. Kita lihat dari hubungan stratigraphy ya secara umum seperti itu. Nah, tentunya kalau kita berbicara yang pertama, tide gauge data ini merupakan variabel yang sebenarnya counterintuitif begitu ya. Tetapi sebenarnya permukaan laut itu adalah suatu horizontal level yang bisa diukur dengan baik. Di tide gauge ini sebenarnya didapat juga dari stasiun ya, pengamatan. Jadi sekarang sudah ada pengamatan eh, muka air laut ya, dan naik turunnya kapan begitu ya. Hari ini naik, hari besok turun kah seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi di sini ada dua lapangan, ada di Galveston dan ada di Los Angeles ya. Kita lihat nih ada kenaikan muka air laut, ada level tertentu ya, di mana pada hari satu ini di satu tempat turun, sisi lain naik begitu, dan juga kebalikannya ini seperti berlawanan gitu ya, seperti saling mengisi gitu. Nah, walaupun sebenarnya ada kenaikan dan penurunan, sebenarnya itu bisa dilihat itu sebenarnya memiliki pola atau siklus ya. Dan ketika ada anomali, itu yang akan kita gunakan begitu. Dimana kalau kita berbicara koseismik, itu kan terjadi secara tiba-tiba begitu ya, secara elastik, habis itu dia fail, dia akan menghasilkan deformasi koseismik kan ya, dan tentunya nanti akan menghasilkan anomali yang cukup signifikan yang mungkin akan berbeda dengan siklus yang sudah ada pada saat ini gitu. Kuncinya di situ. Dan juga kalau kita berbicara nih rekaman tide gauge yang durasinya lama atau long duration tide gauge records, ini memungkinkan juga untuk mengukuran perubahan global sea level seperti uplift akibat subduksi ataupun sekedar adanya glacial unloading begitu ataupun adanya vulkanisme. Jadi sangat bermanfaat sekali data dari tide gauge. Oke, lalu kita lanjut yang kedua. Nah, ini adalah mortality dari kematian dari organisme. Jadi uplift dan kematian tentunya suatu kondisi yang dapat dihubungkan ya. Bukan cocok logi tapi dapat dihubungkan dengan aktivitas tektonik. Nah, tentunya nanti berhubungan dengan karbonat tadi. Tadi kan kita lihat di gambar yang kanan bawah itu dia menurun ya. Muka air lautnya turun, tentunya kita bisa lihat dari kematian yang di atas dan dia muncul lagi di bagian bawah. Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang kill zones ini sebenarnya sudah digunakan dalam mengukur seismic uplift berasosiasi dengan gempa bumi yang dimana di Alaska contohnya, di Mexico City, di Chile, bahkan di New Guinea. Jadi dengan tahun-tahun. Dan ini nanti menggunakan teknik yang kita sebut sebagai vertical extent of mortality. Nanti teman-teman bisa baca di buku yang sudah saya share.
Jadi saya cuma hanya menyampaikan highlight-highlight saja untuk mengantar teman-teman untuk bisa mengetahui lebih dalam. Oke, lalu yang uplift Holocene coastal landform. Jadi di sini ada 3 mekanisme yang mungkin terjadinya uplift. Dari sini ya kita bisa lihat. Yang pertama adalah adanya fluktuasi dari dalam skala kecil ya pada Holocene sea level. Lalu ada gradual uplift pada daratan begitu ya. Dan juga nanti dilakukan dengan beberapa badai. Juga ada episode seismic uplift. Baik, nah lalu kita lanjut ke tsunami deposit. Nah ini sebenarnya ada ahlinya Pak Rigza ya, ahlinya tsunami deposit. Nanti mungkin beliau bisa bicara lebih banyak terkait dengan endapan tsunami-nya. Nah, tentunya kalau tsunami deposit ini berasosiasi antara gempa bumi dan tsunami gitu ya. Artinya gini, tsunami gempa bumi itu salah satu dampak dari bencana tersebut adalah terjadinya tsunami begitu. Ya, tentunya beberapa sejarah gempa bumi dapat memicu terjadinya tsunami. Ya, mostly tsunami terjadi pada gempa bumi. Eh, mostly tsunami terjadi setelah gempa bumi itu terjadi begitu ya, dan tentunya beriringan. Walaupun kemarin di 2018 di Sumatera di bagian selatan, di daerah Lampung itu di daerah Wemuli sekitarnya ya, di daerah Lampung Selatan itu mengalami tsunami yang ternyata itu bukan akibat gempa bumi, lebih ke arah ada aktivitas gunung api di situ ya. Nah, itu yang jadi kajian menarik sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke topik, bahwasanya endapan tsunami ini berperan penting dalam mendeterminasi suatu kejadiannya, lokasinya bagaimana, besarannya seperti apa, magnitudenya berapa ya. Ini ada alternatif perhitungannya. Dan timing gempa bumi pada zona pesisir pantai di beberapa lokasi yang berbeda. Artinya, kapan gempa bumi ini terjadi? Nanti kita bisa lihat cross cuttingnya kan di situ. Oke, lalu yang terakhir ada yang kita sebut sebagai submerged stratigraphy, di mana sebenarnya kalau kita kan tadi berbicara terkait dengan pengangkatan ya, shifting, uplift ataupun apa namanya oceanic ward begitu kan ya. Jadi dia naik 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 gitu upward. Nah, sedangkan kalau downward artinya dia turun begitu, mungkin lebih ke arah landward ya, landward yang lebih besar retrograde itu sebenarnya pergerakannya cenderung lebih sulit untuk diketahui dibandingkan dengan upward tadi. Nah, tapi tetap bisa gitu. Data yang kita gunakan tentunya kita menggunakan coastal mass stratigraphy namanya ya. Lalu ada tsunami deposit tadi, ada yang kita sebut sebagai ghost forest, ada pun yang kita sebut sebagai liquefaction features gitu. Nah, beberapa kondisi seperti ini teman-teman. Nah, ini kondisi di mana ini terjadi pada saat interseismik, artinya dari gempa satu ke gempa yang lainnya. Di sini adalah ketika gempa ini terjadi, kita sebut sebagai koseismik. Jadi ingat ya teman-teman ya, ada koseismik, lalu dia koseismik, habis itu interseismik, lalu dia koseismik lagi. Pun berulang sekali, grafiknya seperti itu. Dan seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwasanya ada teori yang kita sebut sebagai elastic rebound. Di mana ketika ini lempeng bergerak misalkan ya, lalu dia di sini dia mengalami lock atau terkunci, maka di sini akan keluar sifat elastisitasnya ya, atau sifat plastisitasnya di mana dia membentuk lipatan begitu ya. Di sini bentuk lipatan, tentunya di sini kita sebut sebagai interseismic uplift. Di sini bagian dari interseismic subsidence, di mana ketika sudah rilis energinya, sudah mengalami gempa gitu ya, sudah fail, maka kan eventnya berubah tuh jadi event koseismik, di mana yang tadinya bagian subsidence dia berubah menjadi uplift di bagian sini, vice versa, kebalikannya, yang bagian uplift tadi dia menjadi subsidence seperti ini ya. Ilustrasi yang dimana nanti akan berubah dari kondisi-kondisi yang ada, endapan-endapan yang ada. Nah, lalu itu yang untuk yang ini berkait dengan subduksi tsunami begitu ya. Nah, lalu terkait dengan yang kita sebut sebagai ghost forest tadi. Nah, ini kita juga bisa melihat dari ini ya. Ini kita masukkan ke submerged juga sampai coastal stratigraphy di mana dulu seperti inilah kondisinya. Ada hutan gitu dengan pohon cemara di situ ya, pohon pinus. Lalu di sini ada endapan tsunami, dia datang ke sini. Akhirnya gambarnya seperti ini ya. Mungkin pohonnya bisa tumbang, mungkin pohonnya belum pohonnya tetap masih berdiri tegak, nggak masalah. Nah, tapi nantinya pada saat beberapa puluh tahun kemudian,
beberapa puluh abad kemudian akan menghasilkan seperti ini, di mana kita punya fosil batang pohon, ada akarnya di bagian sini, di sini juga ada rumputan-rumputan yang zaman dulu. Nah, di sini ada apa namanya? Ada jeda pada lapisan tsunami ini, lalu di atasnya kita menemukan tanaman-tanaman pada kondisi saat ini. Nah, ini juga kita bisa kaitkan dengan umur suatu tektonik aktif gitu dengan rate-nya. Oke. Lalu ini ada juga geomorfologi di pantai dan tentunya berhubungan dengan sea level. Jadi bentuk lahan dari pantai tidak hanya bisa kita lihat perubahannya pada suatu posisi dari suatu darat ya eh, atau kita bisa gambarkan seperti ini. Dengan adanya coastline forms tadi, kita bisa mengetahui bagaimana sih perubahan di levelnya begitu ya di suatu daerah pada kondisi tertentu begitu. Lalu the best record of sea level come, jadi rekaman terbaik pada sea level itu adalah tidak berasal dari coastline yang stabil, tapi dari coastline yang experience-nya atau yang mengalami steady long term uplift. Jadi mengalami uplift yang cukup ini. Nah, di sini ada beberapa rumus bagaimana ketika kita berbicara elevasi, artinya ada waktu tertentu begitu ya. Nah, ada sea level pada waktu itu dan nanti kita bisa kalikan dengan uplift rate. Di mana sebenarnya kan ujungnya kita akan menemukan uplift rate. Berarti kan biasanya elevasi dikurangi sea level lalu dibagi waktu tertentu itu akan menghasilkan uplift rate-nya. Oke, baik. Mungkin itu untuk bagian ketiga. Nanti kita akan lanjut di bagian terakhir. Kita berbicara long term uplift gitu ya. Dan bagaimana cara pengukurannya dan bagaimana dihubungkan dengan tektonik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.